Oke, kita ke TM kedua, saya ini ya. Kita masuk ke domain forwarding. Nah, Anda kan sudah punya domain masing-masing. Ini WordPress-nya sudah kelihatan. Secara teknis, nah kita kaji dulu secara teknis. Anda sudah punya domain. Nah, yang kemarin Anda beli itu domain apa, .com atau .net, terserah apa aja. Jangan dipakai dulu ya. Dan memang cukup satu aja dulu. Nah, kenapa cuma satu? Kadang kita punya aset dua, yaitu di Blogspot sama di WordPress. Nanti Anda akan tahu jawabannya, kenapa domainnya kita cukup menyediakan hanya satu. Jadi gini, pertama buka aja WordPress Anda, kemudian ke bawah. Set, nah menunya di sini, pengaturan, pengaturan, apa ya namanya, saya lupa. Pengaya gitu. Bukan, bukan. Nah nih, kita klik pengaturan ya, pengaturan, kemudian biarkan di umum. Nah, lihat yang sebelah kanan, di sini ada permintaan alamat. Ya, oh ya, mau ingat, ini judul situs, kemarin kita pakai ini ya, kata kunci. Dan slogan situs kita juga pakai kata. Ini ikon. Ikonnya yang di sini loh. Nih, lihat isinya W ya. Nah, ini kalau Anda ganti ikonnya, nanti W-nya ini juga kan. Mungkin Anda ganti dengan ikon-ikon yang lain. Tapi ingat, namanya ikon itu kan kecil banget. Dan tembus ya. Jadi makanya kalau misal nanti kalian mau ngeubah ikon ini, gunakan aja gambar yang kecil banget. Biasanya dia mintanya 15 KB gitu. Kecil banget. Dan ekstensinya PNG, saya sarankan. Jadi pada saat ikonmu itu tayang di status bar kayak gini, dia tembus ya. Jadi yang kelihatan cuma ikonnya saja. Nggak sampai kotak putih. Kemudian di bawah sini ada permintaan situs. Secara teknis, webmu yang sudah kamu siapin itu ditulisnya di sini. Ya. Atau bisa kita tambahkan alamat domain khusus. Nah, dengan klik di sini. Ya, keluar seperti ini ya. Oh, inilah harga-harga kalau kita beli domain di WordPress. .blog aja 72.000 per tahun. Kurang ya. .com-nya 178.000. Saya rasa masih reasonable lah, ini masih kurang ya. Karena kalau nggak salah di hosting-hosting kemarin ada yang 180.000 dan 250.000 ya. Kalau per tahun, ini masih digunakan terus-menerus ya. Tapi kalau Anda pakainya hanya untuk mata kuliah ini saja sampai AS nanti ya sudah cukup ya. Berapapun 14.000 pun tidak apa-apa. Yang penting sudah .com, bukan lagi .wordpress.com. Nah, tujuannya. Kalau .id dia jualnya hampir 300.000. .ninja dia jual tuh sekian. Ini ditawarkan sama WordPress. Coba kita klik ya, kita klik kembali. Tuh, ini kita tadi. Letaknya di pengaturan. Nah, sini. Tadi kan saya klik yang ini, tambah alamat domain khusus ya. Mengingat kita sudah punya domain kemarin, kita sudah nyiapin domain. Sementara kalau kita klik di sini tadi, ya, saya tadi klik tombol yang ini, ternyata yang muncul adalah domain-domain tawarannya si WordPress. Alias si WordPress juga ikut jualan. Sementara bagaimana kalau kita punya domain yang kita belinya di pihak ketiga?
kita belinya bukan di WordPress. Lihat aja di sini ya. Tulisan warna biru. Domain khusus ini kamu klik ya, nanti arahnya ke sini lagi, sama aja. Nah, istilah kita adalah alingkat. Makanya mata kuliah judulnya adalah domain forward. Forward. Kan istilah ngono toh. Yang WhatsApp biasanya forward itu teruskan. Alihkan ya, hampir sama. Tapi di sini alihkan. Karena kita punya domain. Yang kita beli di pihak ketiga. Maksudnya kita tidak membeli di WordPress. Jalan seperti ini. Dimintain segini. Misal, saya kemarin belinya begini, ya. Kamu klik aja di sini seperti ini, klik. Nah, disuruh check out juga. Berarti kesimpulannya adalah paket gratis yang kita pakai itu tidak bisa digunakan untuk fitur domain forwarding. Tuh, nyatanya diminta kayak gini. Tetap ujung-ujungnya kita disuruh upgrade ke paket kreator dengan bulanannya hampir 500.000. Nah, bisa ketemu jawabannya kan sekarang ya. Itulah kenapa Anda siapkan domain cukup satu saja. Sehingga domain yang Anda beli itu nanti kita siapkan untuk di forward dari blogspot. Nah, gitu. Nanti lah kamu gak tunjukkan kayak gini, kok masih konten. Lupa kenapa nggak WordPress aja? Padahal WordPress kan bagus tayangannya. Tampilannya bagus, layoutnya rapi. Setelah kita praktekkan ternyata seperti ini. Bahwa WordPress punya agenda tersendiri ya. Karena kalau kita mau forward domain ke .com kita, ke .net kita, ya tetap kita harus upgrade ke paket kreator. Atau bahkan kayak tadi, nah WordPress malah jualan domain. Tuh, ini harganya segitu per tahun ya. Kalau ini saya rasa reasonable lah ya, ini masih bisa dipilih. Karena di luaran yang lebih mahal dari ini pun juga banyak. Tuh. Oke, ya terjawab ya, kenapa Anda diminta menyiapkan domain satu saja. Karena itu nanti yang akan kita dedikasikan proses untuk blogspot. Jadi teman-teman, insya Allah di minggu depan kita masih ada pertemuan ya. Di agenda minggu depan kita adalah domain forwarding, tapi pakai blogspot. Sehingga saya harap blog kalian yang blogspot itu masih bisa diakses ya, masih bisa dibuka sehingga kita nanti prakteknya pakai yang blogspot. Nah, wes terjawab. Jadi materi kita hari ini adalah menjawab ini tadi. Apakah WordPress bisa dengan domain pihak ketiga? Secara logika bisa. Karena Blogspot bisa, Joomla bisa, Wix.id bisa. Harusnya WordPress bisa, ya, secara teori, secara garis kasarnya bisa. Tapi ternyata bisanya bisa, ya tetap bisa. Tapi syaratnya Anda harus upgrade ke paket Creator. Itu jawabannya. Oke, silakan. Semoga mau menjawab.